Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Dalam kegiatan sosialisasi peraturan KPU tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024, anggota KPU Republik Indonesia Idam Holik mengatakan, PKPU nomor 4 tahun 2022 telah mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi serta putusan Bawaslu yang terbit pada tahun 2017 yang mengatur tentang pelaksanaan penerimaan pendaftaran serta verifikasi partai politik. Komisi Pemilihan Umum menggelar kegiatan sosialisasi peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta. Peraturan KPU diharapkan dapat menjadi payung hukum sebagai panduan dalam proses pendaftaran partai politik yang dimulai pada Agustus mendatang sehingga pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal. Anggota KPU Republik Indonesia Idam Holik menyampaikan bahwa PKPU nomor 4 tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan sejumlah hal, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi serta putusan Bawaslu yang terbit pada tahun 2017. Sebelumnya Bawaslu pernah memberikan putusan berkenaan dengan pelanggaran administrasi dengan 9 putusan pelanggaran administrasi pada tahap pendaftaran parpol pada 2017 silam. Oleh karena itu yang menjadi putusan rekomendasi Bawaslu, kini KPU sempurnakan dalam PKPU. Dalam kegiatan sosialisasi ini, KPU juga menyampaikan tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 yang akan dimulai pada 1 Agustus 2022 dan berlangsung hingga 14 Agustus 2022. Republik Indonesia telah menerbitkan putusan berkaitan dengan pelanggaran administrasi dengan nomor 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, dan 010. Jadi ada 9 putusan pelanggaran administrasi yang terjadi pada waktu penerimaan pendaftaran partai politik di bulan September 2017. Kementerian Koperasi dan UKM meresmikan Kampus UKM 2022. Pembukaan dilakukan oleh Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Hanung Harimba Rahman dalam acara pembukaan Studium General Pengembangan SDM UKM Go Standar, Go Digital, dan Go Export. Kementerian Koperasi dan UKM meresmikan Kampus UKM 2022 dalam acara pembukaan kuliah umum pengembangan SDM UKM Go Standar, Go Digital, dan Go Export. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Hanung Harimba Rahman mengapresiasi kampus UKM yang merupakan sarana metode pengembangan ilmu, kreativitas, dan inovasi bagi para pelaku UKM di Indonesia. Melalui kampus UKM diharapkan menjadi bagian penting dalam merealisasikan target, yakni meningkatkan kontribusi UKM terhadap ekspor non-migas sebesar 15,7% pada tahun 2021 dan 17% pada 2024, meningkatkan implementasi kemitraan strategis UKM masuk ke dalam rantai pasok sebesar 60% pada 2021, menjadi 75% pada 2024, proyeksi nilai transaksi e-commerce pada 2022 mencapai 526 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2024, 30 juta UMKM diharapkan masuk ke dalam ekosistem digital setidaknya sekitar 19 juta atau 63,3%. Berdasarkan data IDEA pada bulan Mei 2022 dan hasil rekapitulasi internal Kemenkop UKM Juni 2022. Untuk itu, saya minta kepada para pemateri, fasilitator dapat mendampingi, memberikan konsultasi kepada para peserta dalam menemukan solusi terhadap permasalahan usahanya. Akhir kata, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pelaku UKM untuk bergabung dalam wadah Kampus UKM, yaitu sebuah sarana pembelajaran interaktif dalam mengupgrade kemampuan dan kompetensi untuk mewujudkan UKM Go Standar, Go Digital, dan Go Export. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini menyatakan Studium General Pengembangan SDM UKM Go Standar, Go Digital, dan Go Export resmi dibuka.
Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah meluncurkan pelatihan Data Science for Kids di AISBSD Tangerang. Dengan program Data Science sejak usia dini, diharapkan para pelajar mampu memiliki kecakapan digital di era industri 4.0 dan menjadi bagian penting kemajuan bangsa Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mempersiapkan sebanyak 50.000 orang data scientist untuk memenuhi kebutuhan industri di Indonesia. Pelatihan data scientist ini menyediakan modul berbahasa Indonesia yang disusun oleh para praktisi data profesional. Pembelajaran di data scientist menggunakan metode learning by doing dengan fitur live code editor, di mana peserta dapat akses materi dengan mudah tanpa perlu instalasi software tambahan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo, Hari Budiarto, melalui tematik Akademi Program Digital Talent Scholarship mengatakan akan melatih talenta sejak dini atau pelajar sekolah dasar. Kabalitbang SDM, Hari Budiarto menjelaskan, setelah pembukaan peluncuran pelatihan tersebut, 120 peserta akan dibagi dalam 3 kelas untuk didampingi masing-masing guru. Para siswa akan dikenalkan materi-materi dasar tentang data scientist yang dapat langsung dipraktikkan. Science for Kids ini adalah satu bagian dari kita untuk bisa menyediakan sebanyak 50.000 data scientist di seluruh Indonesia. Maka kita melakukan dari berbagai tingkat, mulai tingkat dasar yaitu tingkat anak-anak, kemudian tingkat menengah, sampai tingkat advance. Kemudian data science untuk anak-anak ini memang bertujuan untuk kita memberikan pengetahuan kepada anak-anak atau pengetahuan tentang data science ini dari usia dini. Jadi kita sasar anak-anak ini supaya mereka mendapatkan beberapa hal tentang bagaimana memanfaatkan teknologi digital khususnya untuk data science. Sebagai bentuk keseriusan BNPT dalam menanggulangi terorisme, BNPT menerapkan kerjasama multipihak yang meliputi pemerintah, pelaku usaha, media, serta akademisi. Lewat program deradikalisasi berbasis kesejahteraan, para mantan narapidana terorisme didorong menjadi petani kopi di kawasan terpadu Nusantara, Temanggung, Jawa Tengah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar meresmikan kawasan terpadu Nusantara di Temanggung, Jawa Tengah. Kawasan terpadu Nusantara ini berada di lereng Gunung Sindoro, kawasan Sidempul di Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Sebelumnya, kawasan terpadu Nusantara juga telah diresmikan di wilayah Turen, Jawa Timur, Sumbawa, NTB, dan KTN Garut, Jawa Barat. Terkait kawasan terpadu Nusantara di Temanggung, Boy Rafli mengatakan, lokasi tersebut menjadi pilihan atas dasar mengedepankan 3 konsep yakni edukasi, ekonomi, dan pariwisata. Ini karena memang di sini adalah kawasan kebun kopi yang telah maju dan memiliki nama, maka kita sesuaikan. Kita berharap mitra kami, mitra BNPT, mitra deradikalisasi akan menjadi petani kopi yang hebat, tangguh, sebagaimana sama-sama yang telah kita lihat di lingkungan masyarakat Desa Bansari. Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Harfiq Hasnul Kolbi menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung BNPT dari hulu hingga hilir. Kita mendukung sampai ke hilirisasi. Produk jadi seperti apa, industrinya dengan kementerian yang lain, dengan pihak swasta yang lain, kita coba sinergikan. Senada dengan Wakil Menteri Pertanian, Bambang Supriyanto selaku Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mengatakan akan terus berkomitmen untuk bersinergi dalam program kerja antar kementerian lembaga khususnya BNPT. Akan terus berkomitmen untuk mendukung kerja-kerja terintegrasi antar kementerian dan lembaga khususnya dengan BNPT, tidak lain untuk tujuan untuk mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi, tetap di Kominfo Newsroom.